Hai sahabat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Peyronie disease sebagaimana yang ditanyakan oleh salah satu sobat sehat kita. Juga sekalian saya bahas mengenai fraktur penis karena ini bahasannya terkait. Kenapa terkait? Ya, karena Peyronie disease itu adalah kondisi di mana terbentuk jaringan ikat yang fibros di bawah lapisan kulit penis, sehingga penisnya itu nggak bisa ereksi lurus, alias penis bengkok istilahnya ya. Kalau sobat sehat ada pertanyaan mengenai kesehatan semacam ini, boleh di komen aja, ditanyakan di komen, nanti saya akan bahas di video-video berikutnya. Tapi please, nanyanya yang umum-umum aja ya, jangan konsultasi. Karena nggak bisa konsultasi di forum yang sifatnya umum seperti ini. Konsultasi itu sifatnya sangat personal. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, baik untuk menetapkan diagnosa atau untuk terapinya. Kalau dibahas di forum yang sifatnya umum, ini akan sangat rentan untuk disalahartikan oleh orang-orang lain yang mungkin penyebabnya beda, kondisinya beda, tapi keluhannya mirip-mirip. Kan kalau kondisi beda, penyebabnya beda, itu penanganannya juga beda dong. Kalau sampai disalahartikan terus dianggap sama, itu nanti bisa runyam urusannya. Jadi kalau sahabat sehat ada keluhan kesehatan dan butuh bantuan tenaga kesehatan profesional, saran saya sih konsultasi langsung aja sama dokternya secara pribadi. Jangan tanya di Google, jangan nanya di YouTube, jangan nanya di WhatsApp, Facebook, atau apalah gitu ya. Konsultasi langsung ke dokter. Nah, sekarang kita balik ke bahasannya ya. Peyronie terjadi karena ada jaringan ikat. Sebelum kita masuk ke bahasannya, kita lihat dulu ya penampang dari penis. Jadi penis ini struktur utamanya yang bisa membuat ereksi adalah corpus cavernosus. Kalau satu corpus cavernosus, tapi penis itu ada dua. Jadi kalau pluralnya itu corpora cavernosa. Nah, ini bayangkan seperti spons. Jadi pada waktu ereksi, spons ini akan penuh terisi darah sehingga penis itu menjadi tegang. Nah, corpus cavernosus ini dilapisin yang namanya tunica albuginea. Kalau dalam keadaan normal, tunica albuginea ini sangat elastis, dia bisa ngikut dari si corpus cavernosus, corpora cavernosa dua-duanya kan. Nah, tapi pada satu kondisi di mana terbentuk jaringan ikat di tunica albuginea, bagian yang ada jaringan ikat ini dia nggak bisa ikut melar. Jadi misalnya seperti ini ya, kita bayangkan corpus cavernosus itu seperti tabung. Nah, kalau misalnya bagian sini ada jaringan ikatnya, nah pada waktu terjadi ereksi, yang sini bisa mekar, tapi yang jaringan ikat ini nggak bisa mekar. Akibatnya apa? Penisnya jadi bengkok. Bukan cuma bengkok, ininya tertarik-tarik bisa nyeri juga. Bukan cuma itu, bisa jadi pendek. Jadi itulah ciri-cirinya Peyronie disease ya. Penisnya bentuknya nggak bisa lurus, nyeri, terus jadi lebih pendek meskipun setelah ereksi, bahkan nggak bisa mempertahankan ereksi, bisa jadi gangguan ereksi juga. Apa penyebabnya? Sebenarnya sulit diketahui penyebabnya karena kebanyakan pasien itu nggak tahu. Tahu-tahu datang dengan keluhan penis bengkok, ditanya kenapa bengkok, nggak tahu, tahu-tahu begini aja gitu. Dan ini bukan kelainan yang didapat dari lahir. Kalau yang penisnya bengkok sejak lahir itu kongenital lain lagi, itu bukan Peyronie disease. Kalau Peyronie disease itu adalah mereka yang mengalami penis bengkok, padahal sebelum-sebelumnya nggak masalah, gitu Pak, lurus. Nah, karena banyakan pasien nggak tahu, dokter juga susah jadinya ya menentukan sebabnya ini apa sih sebenarnya. Cuma diperkirakan penis bengkok ini, jaringan ikat di tunica albuginea ini terbentuk karena trauma, karena injury. Nah, injury-nya itu bisa jadi dia terjadinya kecil-kecil tapi sering. Makanya nggak disadarin sama pasiennya. Tahu-tahu kok nyeri, tahu-tahu kok bengkok. Dalam istilah medis, kalau terjadi perlukaan di tunica albuginea karena pada saat penisnya sedang ereksi terus mengalami pukulan, benturan, atau apa yang menyebabkan bengkok dan tunica albugineanya ini sampai terluka, ini disebut fraktur penis. Memang fraktur adalah istilah yang dipakai untuk patah tulang, dan penis nggak ada tulangnya. Tapi ya udahlah, kita terima aja lah pokoknya istilah yang misnomer ini jadi fraktur penis. Padahal ini sebenarnya perlukaan tunica albuginea. Nah, jadi diperkirakan
Peyronie disease ini disebabkan oleh fraktur penis atau paling enggak perlukaan tunika albuginea yang kecil-kecil tapi sering. Jadi nggak sampai fraktur patah karena terbentur, karena tertekuk atau apalah ya. Tuh. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya perlukaan mikrotrauma pada Peyronie disease? Karena ini seringnya terjadi pada mereka yang berusia aktif secara seksual, ya diperkirakan karena aktivitas seksual yang terlalu berlebihan, baik itu pada saat melakukan masturbasi yang terlalu kasar, atau mungkin pada saat melakukan hubungan seksual yang terbentur sampean, atau mungkin ya benar-benar sudah terjadi fraktur penis. Tapi ini adalah perkiraan, penyebab pastinya belum diketahui ya. Nah, terus bagaimana cara untuk mencegah terjadinya Peyronie disease? Karena penyebab pastinya nggak diketahui, mencegahnya juga ya nggak diketahui pasti. Tapi kalau memang benar ini terjadi karena aktivitas seksual yang terlalu kasar, ya berarti waktu melakukan aktivitas seksual ya jangan kasar-kasar lah, jangan sampai terjadi trauma berlebih. Nah, terus bagaimana dengan fraktur penis? Kalau fraktur penis itu terjadinya lebih dramatis ya. Biasanya orang yang mengalami fraktur penis akan tahu dan buru-buru ke rumah sakit karena itu nyeri, sakit. Dan kejadiannya sebagian besar adalah pada waktu melakukan aktivitas seksual memang. Entah itu dia waktu penisnya ereksi ketekan, kepukul, atau waktu dia penetrasi itu salah jurusan, jadi terbentur istilahnya ya. Ya, itu fraktur penis. Penanganannya, jadi kalau pada waktu fraktur penis itu kan akut, baru terjadi terus buru-buru ke rumah sakit. Umumnya dokter akan melakukan penanganan yang secara langsung ya. Kan kalau yang namanya fraktur penis itu sudah terjadi pelukaan atau robekan di tunika albuginea. Ya diperbaikin robekannya, diusahakan supaya penyembuhannya itu mendekati aslinya. Ya. Tapi kalau pada Peyronie itu kan sudah terbentuk jaringan parutnya. Nah, itu dokter harus membedah, membuang jaringan parut yang sudah terbentuk dan dilakukan rekonstruksi supaya sesedikit mungkin terbentuk jaringan parut yang baru. Jadi setelah dilakukan rekonstruksi, dokter juga akan memberikan obat yang bisa membuat supaya penyembuhan lukanya menjadi lebih optimal. Bisa nggak Peyronie disease ini disembuhkan secara alami? Boleh dibilang nggak bisa ya, nggak ada penyembuhan secara alamiah dengan obat, dengan herbal, dengan jamu, dengan apalah, nggak bisa. Karena itu udah jaringan parut. Jadi kalau Sobat Sehat bisa bayangkan di kulit kita gitu, kalau ada yang luka dan parut, itu ya kayak gitu. Dia struktur kulitnya udah berbeda kan kalau yang di kulit. Sama di tunika albugineanya itu juga gitu. Kalau udah terbentuk jaringan fibrosanya, strukturnya itu memang berbeda dibandingkan jaringan yang sehat. Boleh dibilang susah secara alamiah. Ini memerlukan penanganan secara medis, bahkan mungkin bedah. Apa sih yang akan terjadi kalau misalnya Peyronie disease ini nggak diperbaikin, nggak ditangani secara medis? Ya, jadi sulit untuk melakukan hubungan seksual. Karena dengan bentuk penis yang bengkok, secara anatomis itu sulit untuk melakukan penetrasi karena posisi tubuh ya. Akibatnya gimana? Ya, jadi susah untuk pasangan yang ingin hamil secara alamiah. Paling harus dilakukan inseminasi buatan kalau mau hamil. Selain susah untuk melakukan hubungan seksual secara alami, Peyronie disease ini bisa menimbulkan rasa nyeri pada waktu terjadi ereksi karena ada bagian yang tertarik. Harusnya kan bisa molor dengan nyaman ya tunika albugineanya, tapi ada bagian yang itu yang mengkeret, dia nggak bisa molor, jadi ketarik-tarik itu sakit. Bisa juga menyebabkan disfungsi ereksi, bahkan sampai nggak bisa ereksi karena ini tergantung derajat keparahannya juga sih. Demikian sharing saya hari ini tentang Peyronie disease dan sekilas tentang fraktur penis. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, bisa like video ini, lalu subscribe di channel saya dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Supaya kalau setiap kali saya upload video baru, Sobat Sehat akan dapat pemberitahuan. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat dan jadi berkat. Salam sehat selalu.